Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dinamika pemuridan level 2, pelajaran yang ke-6, bagian yang ketiga. Baiklah, sebelum lanjut kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dapat jumpa pada hari ini. Mohon Tuhan beranugerah menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan Engkau dan siap melakukan perintah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, buka buku saudara halaman 72. Siapkan Alkitab, jangan lupa selalu. Kemudian siapkan ballpoint manakala saudara perlu menulis. Saya percaya saudara sudah mengerjakan pelajaran ini sebelum bertemu dengan saya hari ini. Kalau saudara belum mempunyai bukunya, bisa meminta kepada saya. Ya, saudara hubungi saya di 0813-825-39916. Saudara harus punya buku. Kalau tidak, sulit saudara belajar. Ini bukan renungan, ini pemuridan. Oke? Baik. Buka, ini bukunya gratis. Ongkos kirimnya saja saudara bayar. Halaman 72. Temanya adalah peperangan rohani. Ini pelajaran yang ke-6. Jangan lupa kita harus hafal ayat hafalan. Ingat di daftar periksa, ini ayat hafalan kita sepanjang pelajaran ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah kekuatan kita untuk hidup dalam hidup yang baru. Oke? Pertumbuhan terjadi melalui berbagai konflik. Tetapi Allah telah berjanji bahwa di dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebabnya ayat hafalan itu penting, ya. Itu akan keluar otomatis ketika pencobaan-pencobaan itu datang. Oke? Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Kita harus berjalan di dalam roh dan hidup oleh iman. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kehidupan Kristen adalah peperangan. Setan, musuh besar kita, selalu menggoda kita untuk melakukan dosa dan hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Dalam pelajaran ini kita akan belajar bahwa setan walaupun sudah dikalahkan memiliki suatu strategi untuk berperang melawan kita dengan cara menggoda kita untuk melakukan dosa. Allah yang telah menyadari akan pencobaan-pencobaan yang kita alami dan ketakutan-ketakutan yang ada pada kita, telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menang melawan pencobaan itu. Kita akan belajar hidup oleh iman. Sumber pencobaan. Alkitab menyatakan bahwa ada 3 musuh, yaitu setan, dunia, dan kedagingan. Saya ulangi. Setan, dunia, dan kedagingan yang terus-menerus melakukan peperangan melawan diri kita. Kita lihat setan, ini musuh yang pertama. Saudara ada dalam peperangan rohani. Sangatlah penting untuk mengenali musuh saudara. Musuh kita semuanya. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 10. Wahyu 12
ayat yang ke-7 sampai 10. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi, nama apakah yang diberikan kepada musuh kita? Disebut naga besar, ular tua, iblis, Satan. Ya, ada satu lagi sebutannya, Satan. Kita lebih mengenalnya setan. Ya, sama itu. Oke. Apa yang dikerjakannya menurut ayat itu? Ia berperang, ia menyesatkan seluruh dunia. Ia mendakwa setiap orang percaya, saudara dan saya. Jadi harus tahu kebenaran sehingga saudara bertahan. Ya. Kalau saudara di hadapan pengadilan, saudara sebagai orang terdakwa, saudara harus tahu mempertahankan kebenaran saudara. Demikian juga kita. Kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, saudara harus tahu hak-hak saudara. Itu sebabnya penting belajar. Orang Kristen yang tidak mau belajar, waduh, itu dia membodohi diri. Tidak mampu bertahan melawan setan. Oke? Mengapa harus saudara berjaga-jaga? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, saya membaca demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis lawan kita, setan, Satan, ular tua, ya, itu selalu berjalan keliling, tidak pernah diam. Dia ronda. Untuk apa saudara? Mencari orang yang dapat ditelannya. Tentu yang lemah. Tentu yang tidak bisa mempertahankan diri. Ya, saudara dan saya harus paham ini. Itu sebabnya saya berdoa terus untuk pemuridan. Agar kita menjadi orang Kristen yang kuat. Yang tahu hak-hak kita. Oke? Tidak gampang ditelan oleh setan. Nah, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ini menyatakan perjuangan kita melawan siapa sesungguhnya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jelas saudara, perjuangan kita melawan siapa sebenarnya?
Perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan kita. Apakah yang menjadi pertahanan kita? Ayat 13, selengkap senjata Allah. Sebutkan berbagai senjata yang kita miliki. Ayat 14-17. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ada perisai iman, ada ketopang keselamatan, ada pedang roh. Senjata nomor 4, 5, dan 6 itu sumbernya semua firman Allah. Dan senjata yang terakhir doa. Saudara, seringkali saya mendengar selengkap senjata Allah tapi doa tidak dimasukkan. Doa masuk, saudara. Dengan kata lain, orang Kristen yang tidak baca firman dan tidak berdoa, banyak sekali senjatanya kekopong. Tidak memberitakan Injil, tidak hidup dalam kebenaran, tidak kenal keselamatannya. Senjatanya kopong, saudara. Mudah sekali dikalahkan setan. Oke, itu firman Tuhan. Dalam peperangan kita melawan setan dan segala kekuatan jahatnya, apakah yang harus selalu kita lakukan? Ayat 18, selalu berdoa. Setiap waktu di dalam roh. Sambil berjaga-jaga karena hidup kita peperangan. Berjaga-jaga dengan doa yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Itu sebabnya saudara perlu menjadi anggota yang tetap di satu gereja supaya saudara didoakan secara khusus oleh gembalamu setiap hari. Saudara sebagai anak Tuhan, ini senjata. Berdoa untuk semua orang kudus dan untuk pelayan Tuhan. Tentu saudara akan mendoakan pelayan Tuhan yang saudara kenal. Tapi kalau saudara gereja berpindah-pindah, saya tidak yakin ada kesetiaan saudara kepada salah satu gereja. Jadi, tugas kita berdoa untuk semua orang kudus. Tentu yang kita kenal. Berdoa untuk para pelayan Tuhan agar diberi keberanian. Dua-duanya diberi keberanian. Menyatakan rahasia Injil. Injil, pekabaran Injil tidak boleh stuck. Sebagaimana seharusnya. Ini rahasia peperangan, saudara. Orang Kristen, gereja yang tidak melaksanakan doa, tidak melaksanakan penginjilan, senjatanya kopong. Inilah yang Allah nyatakan. Selesailah bagian pelajaran kita YouTube yang ketiga. Dari dinamika pemuridan level 2, peperangan rohani, halaman 72 dan 73. Sampai di sini dulu pemberitaan pemuridan kita. Saudara bisa dengar lagi ulang. Ini penting pelajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan kebenaran ini di hati kami. Kami siap menghadapi peperangan dan kami sudah tahu strateginya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa besok.